seharusnya itu tangan dulu baru ke atas seperti itu. Nah, redaksinya yadin ilal mirfaqain, tangan dulu baru ke siku, tidak baru ke tangan baru. Lalu kemudian wamasul faktorasi di musab sebagiannya sirah rambut sirah sebagian. Dari sebagian itu ya tidak nopo niku sebagian namanya sebagiannya secuil cukup mamane memiliki mamane memiliki ngajeng iman karena wis di komedi misal bisa di komedi wis liwis ya di belakang nggak apa-apa bisa punjir ibu nopo niku sebagian kata-kata sebagian tidak jamin orang keseluruhan. Kemudian wamasu ba'dar wa huslu rijlain, basuh tangan ilal ka'bain, sama basuh dua kaki sampai ka'bain, sampai dua mata kaki, berarti basuh berdiri dari kidul dulu dari bawah ke atas, tidak dari atas ke bawah tapi dari atas ke dari bawah ke atas, karena di situ redaksinya rijlil ilal ka'bain, kaki sampai ke mata kaki. Nah, kemudian batasnya mana? Oke, batasnya itu sampai mata kaki, umpamanya lebih nggak apa-apa, tapi sepenting jangan berlebihan. Lebih nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan, karena di situ maupun itu termasuknya berlebihannya sampai batas itu sampai mata kaki melebihi istilah seperti jangan sampai kemarin ukur. Nah, terus Bausul rijal ilal ka'bain. Wa tartib alamata, karena kemudian tartib niku artinya yang dulu didahulukan, yang akhir diakhirkan. Misal apa niat ya diurut, terus tangan, terus saliyane tidak boleh kaki dulu, kemudian istirahat dulu, terus baru niat, tidak boleh, harus urut. Itu namanya tartib. Kemudian wasunanuhu asratu asya. Adapun kesunahannya wudu itu ada 10 macam. Yang pertama atasnya tuh membaca bismillah. Wa huslul kafaini, lan basuh dua telapak tangan. Itu kesunahane. Di antara kesunahan wudu pertama sebelum meniku mulai wudu membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mencuci kedua telapak tangan qabla idkhuluhumal ina, sebelum memasukkan kedua tangan ke tempat air, tempat wudu. Kemudian wal madmadah itu kekemu. Ini kumur. Kemudian wal istinsyaq niku ngresep banyu irung, kesunahan awal. Jadi kesunahan dalam napa niku istinsyaq niku tidak hanya sekedar nyuket banyu, tidak, tapi istinsyaq isra setengah kepresakan. Nah, niku di antara fadilahnya kuman-kuman yang ada di dalam, virus-virus di dalam bisa keluar untuk membersihkan lubang-lubang hidung. Itu namanya istinsyaq, resep banyu hidung kemudian dikeluarkan kembali. Nah, kemudian wa mashu jami roksi, kesunahan agar wau kan simfal dunia itu musab sebagian sirah, tapi untuk kesunahannya berarti musab sekabihannya sirah. Jadi fardunya saja hanya sebagian rambut, sebagian kepala, tapi ketika ingin menjadi kesunahan berarti harus keseluruhan diusap. Awas, perbedaan ghusl karo masah itu perbedaannya nopo? Anda sing kelas?
antara ngusap karo membasuh. Kalau membasuh itu harus ada air mengalir, tapi kalau hanya ngusap cukup basah saja. Dan kan atau ngusap napa niku rambutnya cukup basah. Tapi kalau ghusl membasuh harus ada air mengalir. Misal ghusl wajhi membasuh wajah ya harus ada air mengalir. Dan orang tidak mau itu buatan cekak. Paham ya? Jadi antara perbedaan antara ghusl kali musab, antara membasuh dengan musab harus ada air mengalir ketika membasuh, tapi ketika musab cukup hanya basah saja. Nah, kemudian wal istinsa wa musabir ra'si wa masul udhunain. Nah, musab napa niku? Musab kedua telinga. Dirihima wa batihima. Yang dimaksud di sini adalah di luarnya dan di dalamnya. Berarti ngeten iki muter sehingga biasa kalau sampeyan niku. Nah, kesunahane dzahirima wa batinihima. Di luarnya dan di dalamnya. Bimain jadid melawan banyu sing anyar. Banyu sing anyar itu banyu luya. Kemudian wakat lilulah ya lihyatil kafah, nyela-nyelani jenggot sing kandel. Jenggot ya, nyela-nyelani jenggot sing kafah kandel. Niku ketika napa niku duwe jenggot. Niku kesunahan di sela-sela. Kesunahan tapi yang haram ya wajib ya. Bukan sunah lagi. Di sela-sela. Angger napa niku angger ketika arang berarti air harus masuk, tapi ketika ketel tidak harus masuk, berarti tidak harus napa niku lihyatul kafah. Wa tahlilul asabi lan nyela-nyelani driji tangan loro wa rijleni lan siki loro. Kesunahan watab dikuyuna dan mendahulukan anggota yang kanan ala yusra, mengakhirkan anggota yang kiri. Wa toharoh halal tanpa adapun sesuci dengan tiga kali umur 3 kali, istinsar 3 kali, basuh wajah 3 kali itu kesunahan. Bagaimana kalau airnya hanya cukup 1 kali? Ya, karena airnya tidak ada, ya ambillah fardunya saja, basuhnya saja cukup 1 kali. Yang penting mencukupi, yang penting rata. Itu kalau khawatir misal airnya tidak cukup ketika untuk sunnah, hanya cukupnya untuk fardunya berfardu saja. Nah, kemudian mualah nuli. Nah, nuli niku dia terus-menerus bersambung kados ini sing dipertanyakan bagaimana misal anak wong mengkene nembe napa niku nembe maring tangane nggih. Kemudian banyu enteng terus diteruskan maring sebuyur. Apa kok sing takon wingi? Terus bagaimana ketika memang airnya ketika banyunya niku hanya cukup tidak cukup untuk keseluruhan, karena itu memang dasarnya sunah, tidak apa-apa nanti tenggelamku sebuyur dari nerusakan sing dereng karena pelanggaran walah niku qabla ayajifa, sebelum air itu kering. Ketika air itu masih basah berarti masih namanya ketika diteruskan masih mualah. Nah ini nuli terus menerus itu mendapatkan kesunahan. Ketika tidak mualah, tidak nuli dalam arti seperti tadi, sebagian di sini kemudian diteruskan di sebuyut itu sah tapi tidak mendapatkan kesunahan. Sedangkan sunnah itu sendiri adalah sesuatu hal yang ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggal tidak mendapatkan siksa. Itu dari novel itu sunnah.
Kemudian wal istinja, cewek. Wal istinja wajibun. Istinja cewek ini hukumnya wajib. Jadi orang cewek. Orang cewek berarti cewek. Garing lotok dewek. Wal istinja wajibun minal bol. Wal istinja utawi istinja wajib minal bol saking pipis wal ghaid lan hehe. Wal afdal utawi sing luwih utama ayas dan jadi yen tak cewek sapa wong bil ajari kelawan pira-pira waktu. Rumayat fa'un uli ngetut bureni hati ajar bil mai kelawan banyu. Wa yajuzu lanuna ayat tasyura ya tokring sapa wong alal mai ngatasé banyu au ala salatati ajarin utawa ing ngatasé telu pira-pira waktu. Yutqa kan bersihaken bihina kelawan salat ajar al mahala ing panggonan. Wa idza arada dalam nalikane ngarepaken sapa wong al iktisara ing rekes ala ahadihima ing ngatasé salah sijine fal ma'u mangkote banyu afdalu iku utama. Wa yazdani kulan dikon ngatui sapa wong mustanji istiqbalal kiblati ing madhep kiblat. Masjid bariha lan mungkuri kiblat fi sahri ing dalem arah-arah utawa padang tanah lapang. Wa yazdani kulan dikon ngatui sapa wong al-baula ing muyu fil ma'irobi al-baula ing muyu fil ma'irobiti ing dalem banyu kang meneng. Watah dasajaratil muthmirah lan ing dalem sak ning sore wit-witan sing lagi woh. Wa fi tariqi lan ing dalem napa niku dalan. Wa fili lan ing dalem au wa tibi lan bolongan atau lain. Wala yatakalamu lan ora oleh omong-omongan alal boleh ing atase ngisi kalau ini lan wala yastaqbalul syamsa lan ora madhep sapa wong asamsa ing srengenge wal qamari lan rembulan wala yastaqbal bima lan ora mungkuri carane jadi istinja utawa jawab niku hukume wajib setelah pipis atau berak, buang air kecil dan buang air besar. Adapun sing afdol niku ketika seorang istinja niku cewek niku dengan bil ahjar lawan waktu kemudian diikuti dengan air niku afdole ya. Niku nggo waktu riyin telu kemudian diikuti dengan air. Kemudian boleh merintes dari salah satu antara air dan batu. Wa yajuzu ayat tasiro alal ma. Boleh merintes dari salah satu nih, misal hanya untuk air dengan air saja atau dengan 3 batu. Sing penting batu itu batu pulang ndut. Sing penting batune waktu bersih suci. Batune waktu bangkok. Kemudian batune waktu sing blonos. Nah, kemudian fal ma'u afdalu, adapun air itu lebih utama. Misal di antara umpamane dikon milih antara waktu karo banyu lebih utama. Kemudian dilarang untuk menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika baul waloid, ketika buang air kecil atau buang air besar. Lah, yang seperti itu dilarang fi sahri ketika berada di tanah lapang. Misal tidak ada di dalam bangunan. Tapi ketika di dalam bangunan, misalkan WC yang memang sudah tempatnya seperti itu, iya, misalkan maupun desene seperti itu, iya, itu nggak apa-apa karena ada satir, ada aling-aling, ada
tempo. Tapi ketika fisokoro di dalam tanah lapang, tanah luas itu tidak boleh kali. Misal kok sing laka ling-alingi lah orang kena apa niku atau pipis madhep maring kiblat utawa mukuli dalam arti mukul kiblat itu juga tidak boleh karena lil adab, karena tata krama li hurmat, karena li hurmatil Ka'bah, li hurmatil kiblat itu penghormatan pada kiblat sholat malah dibungis kiblat ngisi. Hel. Kemudian wayas dari bulbol fil ma'irokin, ora kena ngujuk anak ing banyu sing antang. Pas banyu sing anak kendongan banyu antang ora mili itu tidak boleh dipipisi. Nah, dengan kata lain, ketika pipis harus air yang berjalan atau air yang mengalir. Waktu sajarah masmiro orang kena heeh atau ngisi anak ing sore wowoan apa buah-buahan sing lagi berbuah, pepohonan sing lagi wah anak dure ning grandil sampean ngisi ning sore tidak boleh ya. Apel pada tinggrian sampean ngisi ning sore tidak boleh. Kemudian watikfi leng di leng lubang bolongan itu tidak boleh dipipisi karena ada keterangan bahwa sikof di leng itu tempatnya umay jin. Kalau bisa jadi bar pipis, ini bar pipis kok bisa melentong. Botol dulu kan, pipis botol. Agar botolnya botol majid pribadi. Cibe dari mana? Geleng yang itu di mana? Wala yang takalamu alal bobel orang kena kanda ketika utawa ngisi lagi ngisi orang kena kanda Sing ngerti Pak? Sentuh. Nyo kadang wit ya. Iya. Status lagi ngeden. Halo guys, lagi ngisi guys. Tidak boleh. Wala yastabbalu syamsu wal qamar wala yasbaruha. Sama tidak boleh. Apa niku bau ora kena madhep maring kiblat utawa mungkuri. Begitu pula ora kena madhep maring sengenge atau rembulan lagi apa nih? Jelas ketika dilarang di situ ada motor. Ya, jelas ketika sesuatu yang dilarang agama itu ada ilah, ada sebab, ada mudorotnya, ada rahasia di situ. Makanya apa itu ketika dilarang kita nanti bisa menjadi ada efek samping. Kemudian faslun walladzi yujibul huslan sitat asya. Adapun perkara yang mewajibkan mandi itu sitatu asya ada 6 perkara. Salah satu kang telu tas dari sekuton biar ing dalam talafat arijalu sapa wong lanang pira lanang wanisa ulan wong wadon. Wa dia altiqaul hitanain, yaitu tetemunane perhitanan loro wa inzalul man lan metune mani wal mati lan mati wa salasatu lan telu tahta su iku tertentu biha kelawan salatah anisa sapa pira wadon wa ya utawi salatah al haidu haid wa nifasul nifas wal bilad lan bilad. Jadi sesuatu yang mewajibkan mandi itu ada 7 macam.
yang pasdan kufia rijal wanisa sekutonan dalam arti wong wadon iya wong lanang iya, yaitu ketika iltiko ilhitane pertemunane dua persunatan. Oke, misal lanang wadon pertemunan. Itu mewajibkan walaupun tidak insal, walaupun tidak keluar air mani. Ketika sudah pertemunan dua hitanen, maka niku walaupun tidak insal, tidak mengeluarkan air mani, itu wajib mandi jinabah. Kemudian wa izalul mani, metu mani. Entah itu jalan apa, entah itu ngimpi, entah itu bulanan, misalnya. Sering. Ketika izan, Kadangnya wis ngono-ngono wis keri, Pak. untuk mandi. Kepit lampunya lama. Kemudian wal maut lan mati, wal mati dan mati itu menjadikan sebabnya diwajib untuk dimandikan. Jadi ketika ada orang mati itu hukumnya harus dimandikan dan harus disegerakan. Awas kadang anak wong diadusi ini orang diadusi menteri anak di sini Jakarta balik, waduh itu tidak boleh. Ini lebih tekan biasanya. Ya, nembe dikabari Jakarta, anaknya nembe napa niku nembe dikabari Jakarta, kok dados ini anaknya, waduh tidak boleh, harus disegerakan. Ketika ada orang mati harus disegerakan mandi ini belas. Nah kemudian wasalatu taksabihan nisa. Ada 3 perkara yang diwajibkan mandi yang dikhususkan untuk perempuan, yaitu haid butuh ngerti ilmu haid sampai purnatos ilmu haid. Rek. Ya urung pernah head dah. Bojone tak pernah ora. Urung duwe bojo. Kita harus tahu ilmu tentang haid, darah apa saja. Kita harus bisa membedakan antara darah 0 karo darah 2. Kenal darah 2 itu kita harus tahu. Karena yang seperti itu berhubungan dengan nantinya ibadah yang lain. Wanifas haid itu membuat haid. Apa yang dinamakan haid? Haid adalah darah yang keluar dari farjinya seorang perempuan ketika sudah umur 9 tahun lewat jalan kebiasaan. Itu haid. Terus haid itu yang pancen sudah watak anak ibu wadon. Jadi wong lanang ora kasing haid. Terus wong wadon sing haid. Kemudian mriku paling paling cepet haid itu adalah wong wadon sing umur 9 tahun atau paling cepetnya 9 tahun kurang 1 sucian atau berapa. Itu sebagai haid itu merupakan pertama tonggak akil balik seorang perempuan, karena akil balik seorang perempuan yaitu ketika umur 15 tahun atau sudah mengeluarkan darah haid, itu kategori balik dari seorang perempuan. Di sini 15 tahun ini misal gua umur metu darah haid sampai umur 15 tahun ya balik ini batas awal 15 tahun, belum sampai 15 tahun tapi 10 tahun wis haid ya maka sudah balik, sudah akil balik, kewajiban ketaterapan melakukan kewajiban. Adapun akil balik seorang laki-laki yaitu umur 15 tahun atau wis inzal, wis ngimpi metu mani. Misal walaupun belum umur 15 tahun tapi wis inzal, wis ngimpi metu mani,
maka itu sudah balik, sudah ketetapan kewajiban itu sholat, zakat, terus puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu haid wa nifas, kemudian nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Adapun pelanggerane darah nifas niku paling sekedik niku sak kecrotan masa sedina wis, kemudian paling banyak itu 2 bulan. Plus napa niku lumrahe niku 40 hari. Mugane akeh-akeh wong bojo lanang ngenteni 40 dina kaya suwe temen setelah melahirkan. Kuwi anggere Cengklungan. Oh, Nanti tuku. kemudian wiladah niku wajib mandi setelah melahirkan. Setelah melahirkan itu wajib mandi ya. Sampean umpamane kudu ngerti ya, sampean sing salam suami suami ya. Napa niku ketika setelah melahirkan napa niku wajib harus namine atus wiladah lan setelah itu setelah 40 hari ini ku namine nifas. Beda-beda itu yang mewajibkan mandi. Nah, kemudian faraidul ghusl. Adapun fardu-fardunya mandi itu ada 3 macam. Yang pertama niat, yang kedua wa izalatun najasah, ngilangaken najis. In kanat ala badanihi, lamun najis niku ana ing awake. Wa isolul ma ilal jam'i sya'ri wal basyar, nekaken banyu maring sekabehane kulit lan rambut. Sekabehane rambut lan kulit syarah niku namine fardune adus ada 3. Yang pertama niat, yang kedua izalatun najasah, ngilangi najis lamun ana. Kemudian nekaken banyu maring sekabehane rambut lan kulit sehingga terus wingi. Kemudian kesunahan mandi itu ada 5 macam. Yang pertama tasmiyah, membaca bismillah, wal wudu lan wudu qoblahu ing dalem sadurunge adus. Wa imrarul yad lan nglakokaken tangan musuki al jasad ing atase awak, wal muwalatu lan nuli. Wa taqdimul yumna lan disitaken anggota kancangan ala yusra ing atase kiwa. Itu kesunahane mandi itu ada 5 macam. Yang pertama bismillah, kemudian wudu. Wudu kesunahan. Allah kesuwen ada wudunya ya. Ya boleh orang wudu tapi orang lain kesunahan. Sama halnya ketika mau memandikan jenazah itu afdolnya wudu diri sebelum mandi, tapi kebanyakan adus disit nembe wudu. Enggak usah nulis dari apa wudu sih. Kesunahan wudu dulu setelah najis-najisnya jelas dibuang dulu ya, najisnya dibuang disit terus dicewok pipi nembe diwudui. Setelah wudu baru diniati mandi ya. Nah, wudu itu kesunahan sebelum mandi. Kemudian wa ibroliyat nglakokaken banyu napa niku tangan berarti musuki. Wa taqdimulna disitaken anggota sing tengen berarti kesunahan iku sing diwaso niku tengen rinti basuri tapi rata-rata sampai langsung nggih langsung tengah. Nah, kesunahane anggota yang kanan lebih dahulu sesegar. Kesunahan. Lah umpamane ora sisa tengah ya ora apa-apa, tapi ora oleh kesunahan karena itu kesunahan, ini ada sunnah.
Nah, watak timul yumna di yusra. Fasul wal ihtisalatu masnunah sab'atu asyara. Adapun mandi-mandi yang disunahkan itu ada 17 macam. 17 macam mandi yang disunahkan. Yang disunahkan ada 17 macam, yaitu huslan Jum'ati. Yang pertama adalah adus karena menghadiri sholat Jumat. Awas, harus diniati. Niat nawaitul husnul huduril Jum'ati. Niat sun sholat karena nekani Jumatan harus diniati. Awas, karena bahwa niat, apa itu niat? Niat itu adalah sesuatu yang membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Pada aduse itu bisa menjadikan pembeda. Nawaitul husnul huduril Jum'ah dan dikatakan niat adus sholat Jumat. Nawaitul husnul rafil hadasi bisa menjadi adus karena mengangkat hadas besar. Walaupun itu sama prakteknya adus, tapi bisa berbeda karena niat. Jadi likul limriin mana. Setiap segala sesuatu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Walaupun sama bentuknya mandi, tapi bisa berbeda-beda nilainya, bisa berbeda-beda menjadi ibadah apa itu tergantung niat dulu. Dan kemudian adus Jumatan wal idain lan adus sholat id loro, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Itu kesunahan. Nawaitul husnul huduril Idul Fitri, ketika sholat Idul Fitri. Nawaitul husnul huduril Idul Adha, ketika sholat Idul Adha diniati. Kemudian istisqa, ketika Arab menghadiri sholat istisqa. Wal khusyuk lan ketika Arab menghadiri sholat gerhana matahari, gerhana rembulan. Wal huslu min husil mayit lan adus saking ngadusi mayit. Aslinya di dalam Islam itu sudah diatur kesunahan adus setelah ngadusi mayit. Ini bisa dipraktekkan. Napa niki sani kan ya ngampun dan ada napa niku masa Covid. Ya masa Covid wong bar ngubur bar napa niku ngadusi wong sinan Covid. Itu kesunahan di sini iki karena ada tujuannya untuk apa? Ketika ada kuman, ketika ada virus, ketika ada bakteri yang masuk dipindah, itu bisa hilang karena kesunahan mandi itu ada tujuannya. Tetap segala sesuatu yang dianjurkan itu ada tujuan tertentu. Nah, di dalam Islam itu sudah diatur semua. Walaupun hanya sampai memandikan, setelah memandikan mayit itu kesunahan untuk mandi. Luar biasa, sudah diatur semua. Kemudian wal kafir ila aslam, seorang kafir yang ketika sudah masuk Islam. Wal majnun wal ma'aleh, dan wong sing edan, dan wong sing laraayan, wong sing sawan celeng, ketika wis waras maka wajib mandi. Wal husu indal ihram, dan mandi ketika mau menjalankan ihram. Walidul Makkah, lan mandi karena mau masuk kota Makkah, disunahkan mandi. Walil wukuf, lan mandi disunahkan karena mau wukuf di Arafah, di dalam Arafah. Lil mabit, karena nginep di Musdalifah, di dalam mabit Musdalifah. Walil rafil jimal, kan karena Arab sembalang umrah. Kafalat kan telu. Walil tawafilan karena tawaf. Isa'il karena sa'i. Walil tukuli Madinah Rasulullah SAW, dan karena masuk kotane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Iya.